Om Swastiastu. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan membahas materi mengenai grup siklik. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Niketut Suitri dengan NIM 2013011011. Saya sendiri, Asisi Putriani Brupranginangin dengan NIM 2013011018. Dan yang ketiga ada Abdul Aziz Jamjami dengan NIM 2013011066. Yang pertama kita akan membahas definisi dari grup siklik. Definisi yang pertama, grup siklik terhadap penjumlahan. Grup G dalam operasi penjumlahan disebut siklik bila ada elemen A dalam elemen G. Sedemikian sehingga G sama dengan himpunan NA di mana N elemen Z. Elemen A disebut generator dari grup siklik tersebut. Untuk contohnya, misalkan G sama dengan himpunan 0, 1, 2, 3 adalah suatu grup terhadap penjumlahan G dalam operasi penjumlahan. Buktikan bahwa G tersebut adalah grup siklik. Untuk pembuktiannya, generator dari G sama dengan himpunan 0, 1, 2, 3 adalah 0, 1, 2, 3. Generator A yakni himpunan NA di mana N elemen Z, dan untuk mencari generator 0 yakni himpunan N dikali 0 di mana N elemen Z, sehingga didapat himpunan 0, 1 kali 0 dan seterusnya, sehingga didapat himpunan 0. Untuk generator 1 yakni himpunan N dikali 1 di mana N elemen Z, sehingga didapat hasil himpunan 0 kali 1, 1 kali 1, 2 kali 1, 3 kali 1, 4 kali 1, dan seterusnya. Sehingga didapat himpunan 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sehingga didapat hasil himpunan 0, 1, 2, 3. Untuk generator 3, sama dengan himpunan N dikali 3 di mana N elemen Z, sehingga dapat kita mengalikannya himpunan 0 kali 3, 1 kali 3, 2 kali 3, 3 kali 3, 4 kali 3, dan seterusnya, sehingga didapat hasil himpunan 0, 3, 6, 9, 12, dan seterusnya, sehingga hasilnya himpunan 0, 3, 2, 1. Karena G sama dengan generator 1 sama dengan generator 3 sama dengan menghasilkan himpunan 0, 1, 2, 3. Dengan kata lain, 1 dan 3 adalah generator dari G. Maka G sama dengan himpunan 0, 1, 2, 3 merupakan grup siklik. Untuk definisi 2, grup siklik terhadap perkalian. Grup G dalam operasi perkalian disebut siklik bila ada A elemen G. Sedemikian sehingga G himpunan A pangkat N di mana N elemen Z. Elemen A disebut generator dari grup siklik tersebut. Untuk contohnya, misalkan G sama dengan himpunan 1, 1 adalah suatu grup terhadap operasi perkalian G dalam operasi perkalian. Buktikan bahwa G adalah grup siklik. Untuk pembuktiannya, generator dari G sama dengan himpunan negatif 1, 1 adalah negatif 1 dan 1. Generator A sama dengan himpunan A pangkat N di mana N elemen Z. Sehingga generator negatif 1 sama dengan himpunan negatif 1 pangkat N di mana N elemen Z. Sehingga himpunan negatif 1 pangkat 0, negatif 1 pangkat 1, negatif 1 pangkat 2, dan seterusnya. Sehingga didapat hasil dari generator negatif 1 adalah himpunan negatif 1, 1. Untuk generator 1 sama dengan himpunan 1 pangkat N di mana N elemen Z. Sehingga himpunan 1 pangkat 0, 1 pangkat 1, 1 pangkat 2, dan seterusnya. Sehingga didapat hasil dari
generator 1 adalah himpunan 1. Karena G sama dengan generator negatif 1 sama dengan menghasilkan himpunan negatif 1,1, dengan kata lain negatif 1 dan 1 adalah generator dari G, maka G sama dengan himpunan negatif 1,1 merupakan grup siklik. Untuk definisi ketiga, subgrup siklik. G dalam operasi bintang adalah suatu grup dan A elemen G. Maka generator A yang membangun suatu subgrup generator A dinamakan subgrup siklik G dalam operasi bintang. Jadi, yang dimaksud dengan subgrup siklik adalah suatu subgrup yang dibangkitkan oleh satu unsur. Untuk contohnya, buktikan bahwa Z8 adalah grup siklik. Kemudian tentukan subgrup sikliknya. Untuk pembuktiannya, Z8 sama dengan himpunan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka G sama dengan himpunan NA di mana N elemen Z. Untuk generator 0 sama dengan himpunan N dikali 0 di mana N elemen Z. Sehingga menghasilkan himpunan 0 kali 0, 1 kali 0, dan seterusnya, sehingga generator 0 menghasilkan himpunan 0. Untuk generator satunya, yakni himpunan N dikali 1, di mana N elemen Z, sehingga himpunan 0 kali 1, 1 kali 1, 2 kali 1, 3 kali 1, 4 kali 1, 5 kali 1, 6 kali 1, 7 kali 1, 8 kali 1 menghasilkan himpunan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk generator 2 sama dengan himpunan N dikali 2 di mana N elemen Z akan menghasilkan himpunan 0, 2, 4, 6. Untuk generator 3 menghasilkan himpunan N dikali 3 di mana N elemen Z, sehingga hasilnya himpunan 0, 3, 6, 1, 4, 7, 2, 5. Dan untuk generator 4 akan menghasilkan himpunan 0 dan 4. Begitu juga seterusnya sampai generator 7. Karena terdapat generator A elemen G, yaitu 1, 3, 4, dan 7, maka Z8 adalah grup siklik, yang merupakan subgrup sikliknya yaitu untuk generator A sama dengan himpunan 2, 4, 6, dan 0. Dan untuk generator A sama dengan himpunan 4 dan 0. Dan juga generator A menghasilkan himpunan 6, 4, 2, dan 0. Contoh lain dapat kita lihat, buktikan bahwa U10 adalah grup siklik. Kemudian, tentukan subgrup sikliknya. Penyelesaiannya diketahui adalah U10 dengan himpunan 1, 3, 7, dan 9. Ditanya apakah U10 termasuk grup siklik, tentukan subgrup siklik dari U10. Pembuktiannya, untuk U10 sama dengan himpunan 1, 3, 7, 9. Generator A sama dengan himpunan A pangkat N di mana N elemen Z. Untuk generator di mana himpunan 1 pangkat 1, 1 pangkat 2, dan 1 pangkat 0, dan juga seterusnya akan menghasilkan himpunan 1 dan seterusnya. Jadi untuk generator di mana ketaksamaan U10. Jadi untuk generator 3 akan menghasilkan himpunan 3, 9, 7, dan 1. Untuk generator 7 akan menghasilkan 7, 9, 3, 1. Dan untuk generator 9 akan menghasilkan himpunan 9 dan 1. Karena terdapat generator A sama dengan G, yaitu 3 dan 7, maka U10 adalah grup siklik, yang merupakan subgrup sikliknya yaitu generator di mana sama dengan himpunan 1 dan himpunan 9 sama dengan himpunan 1 dan 9. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian dari saya, terima kasih. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam nama budaya, perkenalkan nama saya Abdul Jami dari kelas 4C Pendidikan Matematika dengan NIM akhir 066. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu teorema grup siklik. Teorema pertama, generator A pangkat K dengan generator A pangkat PPB dalam kurung N, K, dan mutlak A pangkat K sama dengan N per PPB dalam kurung N, K. Misalkan A sebuah elemen berorder N dalam satu grup dan misalkan K sebuah bilangan bulat positif, maka generator A pangkat K sama dengan generator A pangkat PPB dalam kurung N, K, dan mutlak A pangkat K sama dengan N per PPB N, K. Bukti, untuk memudahkan notasi, misal D sama dengan PPB dalam kurung N, K, dan K sama dengan D kali R. Karena A pangkat K sama dengan A pangkat D pangkat R, berdasarkan sifat tertutup bahwa generator A pangkat K subset generator A pangkat D. Misalkan S dan T suatu bilangan bulat sedemikian sehingga D sama dengan NS plus KT. Jadi, A pangkat D sama dengan A pangkat NS tambah KT. Sama dengan A pangkat NS, A pangkat KT. Sama dengan A pangkat N pangkat S, A pangkat K pangkat T. Sama dengan E dalam kurung A pangkat K pangkat D sama dengan A pangkat K pangkat D elemen A pangkat K. Ini membuktikan bahwa generator A pangkat D subset generator A pangkat K. Jadi dapat ditunjukkan bahwa generator A pangkat K sama dengan generator A pangkat PPB dalam kurung N, K. Selanjutnya, kita buktikan bahwa bagian kedua dari teorema tersebut dengan menunjukkan bahwa mutlak A pangkat D sama dengan N per D untuk setiap D pembagi dari N. Jelas, A pangkat D pangkat N per D sama dengan A pangkat N sama dengan E. Sehingga mutlak A pangkat D lebih kecil sama dengan N per D. Selain itu, jika I adalah suatu bilangan bulat positif kurang dari N per D, maka A pangkat D pangkat I tidak sama dengan E, berdasarkan definisi dari mutlak A. Kita gunakan fakta tersebut, dan D sama dengan PPB dalam kurung N, K dapat diperoleh bahwa mutlak A pangkat K sama dengan mutlak generator A pangkat K sama dengan mutlak generator A pangkat PPB dalam kurung N, K sama dengan mutlak A pangkat PPB dalam kurung N, K sama dengan N per PPB dalam kurung N, K. Contoh, teorema ini memungkinkan untuk mengganti salah satu generator dari subgrup siklik dengan yang lain. Jika mutlak A sama dengan 30, maka generator A pangkat 26 sama dengan generator A pangkat PPB yang kurung 30,26 sama dengan generator A pangkat 2. Generator A pangkat 23 sama dengan generator A pangkat PPB dalam kurung 30,23 sama dengan generator A. Generator A pangkat 22 sama dengan generator A pangkat PPB dalam kurung 30,22 sama dengan generator A pangkat 2. Generator A pangkat 21 sama dengan generator A pangkat PPB dalam kurung 30,21 sama dengan generator A pangkat 3. Dari sini kita dapat ketahui bahwa jika mutlak A pangkat 23 sama dengan 30 dan mutlak A pangkat 22 sama dengan 15. Selain itu, jika salah satu dari subgrup tersebut dengan mencantumkan elemennya, misal generator A pangkat 21, maka lebih mudah jika membuat daftar elemen dari generator A pangkat 3 sebagai gantinya. Lanjut ke teorema kedua, yaitu teorema dasar grup siklik. Setiap subgrup dari suatu grup siklik adalah siklik. Lebih-lebih jika mutlak generator A sama dengan N, maka order dari suatu subgrup generator A adalah sebuah pembagi N dan untuk setiap K pembagi positif dari N. Grup generator A memiliki tepat satu subgrup berorder K, yaitu generator A pangkat N per K. Contoh sebagai berikut.
Lanjut ke teorema ketiga, isomorfisme grup siklik. Misalkan generator A adalah grup siklik dengan generator A pangkat N, sehingga generator A adalah himpunan seluruh pangkat dari A. Hal ini mengikuti teorema pada materi order dari elemen grup. Pangkat dari A, jika A adalah order berhingga, jika pangkat dari A adalah N, maka terdapat N pangkat yang berbeda. Sehingga generator A sama dengan A pangkat 0, A pangkat 1, A pangkat 2, dan seterusnya hingga A pangkat N-1. Jika kita bandingkan grup ini dengan Z N ke generator A, kita melihat kemiripan, di mana untuk satu hal, grup itu berkorespondensi satu-satu sebagai berikut. Dengan kata lain, fungsi f I sama dengan A pangkat I adalah korespondensi satu-satu dari N ke generator A. Tapi fungsi ini memiliki penamaan suku. Misalkan f I plus J sama dengan A I pangkat I plus J sama dengan A pangkat I A pangkat J sama dengan F I F J. Dengan demikian, F adalah isomorfik dari Zn ke generator A. Sehingga kesimpulannya Zn generator kongruen generator A. Kita lihat kembali jika kasus di mana A memiliki order tak hingga pada kasus ini dengan teorema pada materi order dari elemen grup. Jika A memiliki order tak hingga, maka semua pangkatnya berbeda. Sedemikian sehingga jika R dan S adalah bilangan bulat yang berbeda, maka A pangkat R tidak sama dengan A pangkat S. Sebagai berikut, generator A sama dengan A pangkat min 2, A pangkat min 1, E, A, A pangkat 2. Ada korespondensi satu-satu dari grup ini dan Z sebagai berikut. Lanjut dengan kata lain, fungsi f I sama dengan A pangkat I adalah fungsi yang berkorespondensi satu-satu dari Z ke generator A. Sama seperti sebelumnya, F isomorfik dan oleh karena itu Zn kongruen generator A. Hal-hal yang kita buktikan di atas merupakan fakta yang sangat penting tentang grup siklik. Jika dituliskan dalam teorema, maka untuk setiap bilangan bulat positif N, setiap grup siklik berorder N isomorfik terhadap Zn. Jadi, dua grup siklik berorder N isomorfik satu sama lain. Lalu, setiap grup siklik berorder tak terhingga adalah isomorfik. Dan oleh karena itu, setiap dua grup siklik yang berorder tak terhingga isomorfik satu sama lain. Contoh misalkan generator A adalah grup siklik dengan order Mn, di mana M dan N relatif prima. Buktikan bahwa generator A kongruen generator A pangkat N dikali generator A pangkat N. Kita ketahui bahwa yang pertama, jika order A sama dengan Mn, maka order AM A pangkat M sama dengan N. Jika G adalah grup abelian dan memiliki dua elemen yaitu A dan B yang memiliki order M dan N, di mana M dan N relatif prima, maka G kongruen generator A dikali generator B. Misalkan generator A adalah grup siklik dengan order Mn dan generator A adalah grup abelian dari yang kita ketahui, maka order A pangkat N sama dengan N. N order N sama dengan N. Hal tersebut menunjukkan bahwa N relatif prima. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa generator A kongruen generator A pangkat M dikali generator. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama Siani Ketut Switri dengan NIM 20130110111 dari kelas 4C. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai teorema 4. Setiap grup siklik adalah grup abelian. Bukti pertama terhadap perkalian. Misalkan, G dioperasikan dengan perkalian adalah grup siklik dengan generator A, sehingga G sama dengan A pangkat N, sedemikian sehingga N elemen Z. Akan ditunjukkan bahwa X, Y sama dengan YX untuk setiap X, Y elemen G. Ambil sembarang X, Y dalam G. Karena X, Y dalam G, maka X sama dengan A pangkat M dan Y sama dengan A pangkat N untuk M, N elemen Z. Maka diperoleh XY sama dengan A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N sama dengan
A pangkat N dikali A pangkat M sama dengan YX. Dengan demikian, terbukti G grup abelian. Baik, selanjutnya yaitu bukti kedua terhadap penjumlahan. Misalkan, G dioperasikan dengan penjumlahan adalah grup siklik dengan generator A, sehingga G sama dengan AN sedemikian sehingga N elemen Z. Akan ditunjukkan bahwa X plus Y sama dengan Y plus X untuk setiap X, Y elemen G. Ambil sembarang X, Y elemen G. Karena X, Y dalam G, maka X sama dengan MA dan Y sama dengan NA untuk M, N elemen Z. Maka diperoleh X plus Y sama dengan MA ditambah NA sama dengan M plus N dikali A sama dengan N plus M dikali A. Maka NA ditambah MA sama dengan Y plus X. Dengan demikian, karena X plus Y sama dengan Y plus X, terbukti bahwa G grup abelian. Baik, sekarang kita akan membahas contoh soal dan pembahasan. Baik, kita akan membahas contoh soal yang pertama, yaitu tentukan generator pembangun dari Z6 dalam operasi penjumlahan. Pembahasan. Z6 dioperasikan dengan penjumlahan didefinisikan sebagai himpunan bilangan modulo 6. Dalam operasi penjumlahan modulo 6 dengan Z6 sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan kita ambil A sama dengan 0, berarti 0 pangkat 1, 0 pangkat 2, 0 pangkat 3, 0 pangkat 4, 0 pangkat 5, 0 pangkat 6 sampai seterusnya sama dengan 0,0,0 sampai seterusnya, tidak sama dengan Z6. Misalkan kita ambil A sama dengan 1, berarti 1 pangkat 1, 1 pangkat 2, 1 pangkat 3, 1 pangkat 4, 1 pangkat 5, 1 pangkat 6 sampai seterusnya sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya sama dengan Z6. Misalkan kita ambil A sama dengan 2, berarti 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6 sama dengan 2, 4, 0, 2, 4, 2 sampai seterusnya, tidak sama dengan Z6. Selanjutnya kita ambil A sama dengan 3, berarti 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, 3 pangkat 3, 3 pangkat 4, 3 pangkat 5, 3 pangkat 6 sampai seterusnya, sama dengan 3, 0, 3, 0, 3, 0 sampai seterusnya, tidak sama dengan Z6. Misalkan kita ambil A sama dengan 4, berarti 4 pangkat 1, 4 pangkat 2, 4 pangkat 3, 4 pangkat 4, 4 pangkat 5, 4 pangkat 6 sampai seterusnya, sama dengan 4, 2, 0, 4, 2, 0, tidak sama dengan Z6. Misalkan kita mengambil A sama dengan 5, berarti 5 pangkat 1, 5 pangkat 2, 5 pangkat 3, 5 pangkat 4, 5 pangkat 5, 5 pangkat 6, sampai seterusnya, sama dengan 5, 4, 3, 2, 1, 0, sampai seterusnya, sama dengan Z6. Jadi, generator Z6 dalam operasi penjumlahan adalah 1 dan 5. Contoh soal yang kedua adalah tunjukkan bahwa grup R dioperasikan dengan penjumlahan bukan grup siklik. Kita harus menunjukkan bahwa tidak ada Y elemen R yang menjadi generator pada himpunan bilangan real. Pembuktiannya menggunakan kontradiksi. Andaikan Y elemen real merupakan generator dari R, perhatikan bahwa Y pangkat 0 sama dengan 0, identitas penjumlahan di R. Y pangkat 1 sama dengan Y. Y pangkat 2 sama dengan Y ditambah Y sama dengan 2Y. Y pangkat 3 sama dengan Y tambah Y tambah Y sama dengan 3Y. Di sisi lain, Y inverse sama dengan negatif Y. Y pangkat min 2 sama dengan negatif Y ditambah negatif Y sama dengan negatif 2Y.
Y pangkat negatif 3 sama dengan negatif Y ditambah negatif Y ditambah negatif Y sama dengan negatif 3Y. Dengan demikian diperoleh Y pangkat N sedemikian sehingga N elemen Z sama dengan titik-titik, negatif 3Y, negatif 2Y, negatif Y, 0, Y, 2Y, 3. Karena Y elemen real, maka Z sama dengan Y per 2 elemen real. Padahal Z tidak dapat dinyatakan sebagai perpangkatan dari Y. Jadi pengandaiannya salah. Y bukan generator dari R, sehingga harus diingkari. Jadi, grup R dioperasikan dengan penjumlahan, bukan termasuk grup siklik. Contoh soal yang ketiga. Misalkan G sama dengan 0, 1, 2, 3 adalah suatu grup terhadap penjumlahan. G dioperasikan dengan penjumlahan. Tunjukkan bahwa grup tersebut merupakan grup abelian. Penyelesaian. Generator 1 dan 3 adalah pembangun dari suatu grup G sama dengan 0,1, 2, 3 yang merupakan grup siklik terhadap penjumlahan. G dioperasikan dengan penjumlahan. Misalkan X, Y elemen G sehingga X sama dengan MA dan Y sama dengan NA untuk MN elemen Z. Ambil M sama dengan 1 dan N sama dengan 2 dan generator A sama dengan 3. X plus Y sama dengan MA plus NA sama dengan M plus N dikali A sama dengan 1 ditambah 2 dikali 3 sama dengan 3 dikali 3 sama dengan 1. Y plus X sama dengan NA plus MA sama dengan N plus M dikali A sama dengan 2 ditambah 1 dikali 3 sama dengan 3 dikali 3 sama dengan 1. Jadi grup siklik G sama dengan 0, 1, 2, 3 merupakan grup abelian. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dari kami, terima kasih.